Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fernanda Yoniar, mahasiswa dari Universitas Pasundan, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya sedang melaksanakan uji kompetensi BNSP Skema Data Management Staff yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT Klorin Digital Media. Pada video ini, saya akan menjelaskan seluruh rangkaian tugas yang telah saya kerjakan, mulai dari pembuatan surat undangan, pembuatan file presentasi, pembuatan pengolahan nilai Excel, pembuatan artikel, hingga pembuatan email formal. Jadi, instruksi pertama pada tugas uji kom ini adalah membuat surat menggunakan fitur MailMatch. Pada bagian ini, proses dimulai dari pengolahan data di Excel hingga penggabungannya ke dalam dokumen Word. Nah, pada bagian MailMatch ini, langkah pertama adalah membuat data pada Excel yang berisi nama, alamat, dan kota kepala MBG. Data tersebut diisi lengkap sebanyak 5 penerima, kemudian disimpan sebagai file sumber. Nah, setelah itu beralih ke Microsoft Word untuk mengetik ulang surat undangan sesuai dengan contoh dari instruksi. Pada bagian kepada YTH, alamat, dan kota sengaja dibiarkan kosong karena akan terisi otomatis dari data Excel tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ketika surat selesai diketik, proses dilanjutkan dengan membuka menu Mailings, memilih Select Recipients, lalu Use an Existing List, dan menghubungkan file Excel yang berisi data tadi yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya, melalui menu Insert Match File, file seperti nama, alamat, dan kota mulai dimasukkan ke dalam posisi yang sesuai di surat. Nah, tadi karena kita sudah memasukkan nama di Excel dan sudah menggunakan fitur MailMatch, jadi nama, alamat, dan kota ini sudah terhubung. Nah, setelah semua elemennya terpasang, fitur Preview Results digunakan untuk memastikan bahwa isi surat sudah benar dan setiap baris data tertarik dengan urutan yang tepat. Hasilnya 5 nama, 5 alamat, dan 5 kota berhasil ditampilkan secara otomatis pada setiap surat. Nah, jadi penggunaan MailMatch ini sangat membantu karena kita hanya perlu mengetik satu surat saja, lalu datanya bisa digandakan otomatis sebanyak yang kita perlukan. Jadi prosesnya akan lebih cepat, lebih rapih, dan meminimalkan kesalahan ketika harus membuat banyak surat dengan isi yang sama tetapi penerima yang berbeda. Untuk pengerjaan instruksi tugas selanjutnya adalah membuat presentasi mengenai PT Klorin Digital Media. Nah, pada tahap ini saya memulai dengan melakukan riset singkat tentang PT Klorin Digital Media melalui website resmi perusahaan. Hal ini saya lakukan untuk memastikan agar isi, tema, dan visual sudah sesuai dengan identitas perusahaan baik dari sisi warna, icon, maupun gaya desain. Nah, kemudian saya membuat file presentasi baru dengan ukuran 4.3 landscape sesuai dengan instruksi. Pada slide pertama terdapat nama dari judul presentasi, yaitu tentang PT Klorin Digital Media. Saya menggunakan warna ungu yang sesuai dengan identitas perusahaan PT Klorin. Untuk slide kedua, di sini saya menjelaskan secara ringkas profil dari PT Klorin Digital Media, kemudian layanan dari PT Klorin Digital Media, dan program Klorin Digital Media. Selain itu, saya juga mencantumkan kontak resmi dan juga alamat dari PT Klorin Digital Media. Jadi, PT Klorin merupakan digital agency yang berfokus pada branding, desain, web development, dan social media management. Perusahaan ini memiliki semangat kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk membantu berbagai bisnis bersaing melalui penerapan digital marketing yang tepat. Nah, kemudian ada layanan yang disediakan oleh PT Klorin Digital Media, yaitu ada 6 yang akan saya jelaskan di slide berikutnya, dan juga ada program Klorin Digital Academy, yang mana diantaranya adalah program beasiswa mahasiswa dan siswa, sertifikat magang, sertifikat uji kompetensi, sertifikat profesional BNSP, kelas binaan SMK, pengembangan karir Teaching Factory, program kampus merdeka, Local Job Connector. Nah, slide ini saya lengkapi dengan icon dan elemen visual yang sesuai dengan gaya identitas PT Klorin Digital Media, serta menambahkan animasi yang berjalan dengan otomatis. Nah, berikut ini adalah beberapa layanan kreatif yang ditawarkan oleh PT Klorin. Yang pertama itu ada sosial media, kemudian ada jasa pembuatan website, jasa pembuatan video promosi, kemudian ada jasa foto produk, jasa kelola TikTok, dan jasa kelola optimasi marketplace. Nah, berikut ini adalah klien dan testimoni dari para pelaku usaha yang telah menggunakan jasa dari PT Klorin, seperti yang tertera pada
presentasi kali ini itu ada beberapa klien yang pernah menggunakan jasa PT Klorin. Kemudian ada juga testimoni dari banyak pelaku bisnis yang ahli, yang populer, bahwasannya ternyata jasa PT Klorin ini adalah jasa yang terpercaya dan juga profesional karena isi desainnya itu sesuai dengan permintaan dari user dan juga harga yang bersahabat. Nah, instruksi tugas selanjutnya adalah membuat tabel nilai ujian komputer. Pada tugas ini saya menggunakan Excel. Nah, data awal sudah berisi NIM, nama, serta nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Lalu langkah pertama adalah menghitung nilai akhir menggunakan rumus average, sehingga nilai rata-rata dapat muncul secara otomatis tanpa harus dihitung manual satu persatu. Rumus ini membuat perhitungan lebih cepat dan memastikan hasilnya lebih akurat. Langkah berikutnya adalah menentukan grade. Nah, pada kolom grade digunakan rumus VLOOKUP yang mengacu pada tabel referensi grade yang telah disediakan. Rumus ini bekerja dengan mencari nilai rata-rata pada range tertentu, kemudian mencocokkannya dengan kategori grade yang sesuai. Dengan cara ini, setiap nilai langsung mendapatkan grade secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Manfaat utama penggunaan VLOOKUP adalah meminimalkan kesalahan dan mempermudah perubahan karena jika aturan grade diubah, hasilnya akan otomatis menyesuaikan. Nah, kemudian untuk bagian keterangan digunakan rumus if berjenjang. Rumus ini memeriksa kondisi nilai satu persatu, misalnya nilai di atas 81 masuk kategori sangat baik, nilai di atas 70 masuk kategori lulus, nilai dalam rentang 56 sampai 69 masuk kategori remedial, dan nilai di bawah 55 masih kategori tidak lulus. Rumus if membuat kolom ini bekerja secara otomatis tanpa harus mengetikkan keterangan secara manual. Manfaatnya adalah proses penilaian menjadi lebih cepat, konsisten, dan bebas dari kesalahan input. Dengan kombinasi average, VLOOKUP, dan if ini, seluruh tabel dapat mengolah nilai, grade, dan keterangan secara otomatis, sehingga data menjadi lebih rapi, akurat, dan sangat efisien untuk digunakan dalam penilaian. Pada bagian selanjutnya, instruksi yang dikerjakan adalah membuat sebuah artikel yang mengangkat tema pentingnya sertifikasi BNSP bagi mahasiswa maupun seorang profesional. Pada artikel ini disusun dengan melihat bagaimana dunia kerja saat ini terus berubah akibat digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Perubahan tersebut menuntut setiap individu memiliki kompetensi yang bisa diakui secara resmi, tidak hanya kemampuan teori tetapi juga keterampilan yang dapat divalidasi. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa BNSP berperan sebagai lembaga resmi yang memastikan mutu kompetensi tenaga kerja di Indonesia melalui sistem sertifikasi. Sertifikasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan yang relevan dan sesuai dengan standar industri. Selain itu, artikel ini juga membahas manfaat sertifikasi bagi para profesional atau yang sudah bekerja. Sertifikasi membantu meningkatkan kredibilitas, memperkuat kepercayaan klien atau atasan, serta membuka peluang karir yang lebih luas termasuk promosi atau perpindahan kerja. Dalam banyak kasus, perusahaan menjadikan sertifikasi sebagai indikator kualitas dan profesionalitas seseorang. Di bagian akhir artikel disimpulkan bahwa sertifikasi BNSP adalah investasi kompetensi jangka panjang, baik bagi mahasiswa maupun profesional. Sertifikasi ini membantu individu lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus meningkatkan daya saing dan peluang perkembangan karir di masa depan. Setelah artikel selesai ditulis, dilakukan pengecekan plagiarisme dan hasilnya menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat rendah, yaitu 4%, sehingga memenuhi syarat tugas. Nah, selanjutnya saya juga telah menyelesaikan tugas pembuatan email formal. Pada email tersebut saya menuliskan perkenalan diri, menjelaskan tujuan saya mengikuti sertifikasi BNSP, serta menyampaikan harapannya, yaitu agar dapat menambah kompetensi dan mendapatkan pengakuan profesional di bidang data manajemen. Di dalam email itu, saya juga melampirkan seluruh hasil tugas yang sudah saya kerjakan, mulai dari surat undangan pemberitahuan kepada Kepala MBG, PPT presentasi mengenai PT Klorin Digital Media, file Excel tabel nilai ujian komputer, serta artikel pentingnya BNSP bagi mahasiswa atau profesional. Email tersebut saya susun dengan format bahasa formal dan struktur yang sopan sesuai dengan standar komunikasi profesional. Demikian rangkaian tugas yang telah saya selesaikan dalam pelaksanaan uji kompetensi BNSP pada skema data management staff.
Melalui uji kompetensi ini, saya berharap dapat membuktikan bahwa saya mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BNSP, baik dalam hal ketelitian, ketepatan, maupun pemahaman terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen data. Saya juga berharap sertifikasi ini dapat menjadi nilai tambah bagi saya ke depannya, serta membuka peluang untuk berkembang di dunia kerja yang semakin kompetitif dan menuntut keahlian yang tervalidasi secara resmi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pasundan yang telah memberikan dukungan serta kesempatan bagi saya untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi ini sebagai bagian dari pengembangan kemampuan profesional saya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada PT Klorin Digital Media selaku mitra industri penguji. Terima kasih atas arahan, bimbingan, serta fasilitas pembelajaran yang sangat membantu selama proses uji kom berlangsung. Rangkaian tugas dan instruksi yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya untuk memahami standar kerja industri, khususnya dalam bidang data manajemen staff. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kompetensi saya di dunia profesional dan semoga hasil uji kom yang saya kerjakan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.